Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, bahkan tak pernah timbul dari hati, itu akan Tuhan sediakan di tahun ini. Ada amin, berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari nyanyikan dengan iman kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kuasa-Mu yang terus terjadi atas hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu terbukti bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh terus memberikan penyembahan pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan mari Engkau terus yang akan bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
bagiku. Mari yang percaya kita sembah Dia. Oh, haleluya. Apa yang tak mungkin bagiku, itu mungkin bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, tiara laba shikaranamo, tiara laba shikaranamo, tiara nananamo. Haleluya. Kami percaya Engkau memberkatiku. Kami percaya Engkau menyertaiku dalam hidup ini. Haleluya. Oh, bawa hidup kami untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Sebab apa yang tak pernah kami lihat itu akan Tuhan buat lakukan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang pada
untukku. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada semua pengurus LOB dan kepada semua jemaat Tuhan yang dilayani. Dan terima kasih kepada Pastor Joe yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita boleh menapaki tahun ini dengan kekuatan baru, dengan kesehatan prima yang daripada Tuhan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, selamat Natal dan selamat tahun baru walaupun sudah lewat. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun rahmat, tahun penuh sukacita, tahun damai sejahtera buat kita semua. Saudara yang terkasih, banyak orang yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun penuh rahasia. Tahun ini mungkin adalah tahun kegelapan. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan sesuatu hal yang kita tidak mengerti dan kita tidak bisa pahami. Tetapi itu mungkin benar-benar saja bahwa ini masih rahasia. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi, segala sesuatu yang akan terjadi ke depan itu bukan menjadi rahasia buat Tuhan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut karena Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan Dia menjadi Immanuel bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu di bawah satu tema, perikop tema fokus dan konsisten. Fokus dan konsisten. Kenapa kita perlu fokus? Karena kalau kita kehilangan fokus, itu bisa membahayakan perjalanan kehidupan kita. Kenapa kita perlu fokus? Karena tanpa fokus yang benar, tanpa fokus yang baik, kita bisa salah arah dalam perjalanan hidup ini. Dan kita harus konsisten dengan apa yang kita komitmenkan di tahun ini. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang ketika memasuki tahun baru, saudara punya komitmen baru dengan Tuhan, saudara punya doa baru dengan Tuhan. Mungkin saya tidak tahu berapa banyak saudara yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan pada waktu masuk tahun 2023, di malam tahun 2023. Tapi satu hal yang saya doa dan saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong saya agar saya bisa mencapai apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini sepanjang tahun 2023. Saya minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Karena tanpa hidup berkualitas, maka hidup kekristenan kita itu menjadi sia-sia. Karena Tuhan sendiri berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus ikut jejakku. Barang siapa mau ikut aku, dia harus ikut teladan yang aku buat. Jadi tidak ada cerita lain, tidak ada prinsip-prinsip lain yang harus kita hidupi selain daripada prinsip yang Tuhan sudah ajarkan. Nah, itu sebabnya tidak berlama-lama saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dalam kitab atau Injil yang sering kali kita baca, dan ini mungkin menjadi ayat tahunan saudara, dan ini mungkin sudah menjadi hafalan di luar kepala. Tapi tidak mengapa, tapi saya percaya bahwa firman itu selalu baru setiap hari. Katakan amin. Puji Tuhan saudara. Mari sama-sama kita temukan pembacaan kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Saya ingin membaca ayat ini dan saudara bisa mengikuti pembacaan firman yang saya bacakan hari ini. Satu ayat saja dari Matius 6 ayat 33. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, akan diberikan, akan menjadi milikmu.
Kita tahu pasal ini secara khusus dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, Yesus sedang berbicara menyinggung tentang kekhawatiran, dan dia berkata bahwa hal-hal ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Nah, ketika dia berkata itu, dia menyimpulkan dengan satu prinsip, satu tatanan hidup, satu tentang kebutuhan sesungguhnya, kebutuhan hidup manusia yang sesungguhnya. Itu dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara yang terkasih, banyak orang yang ketika memasuki tahun-tahun baru, mereka sibuk dengan persiapan-persiapan untuk masuk tahun baru. Mereka sibuk dengan baju baru, mereka sibuk dengan perhiasan-perhiasan baru, mereka sibuk dengan aksesoris-aksesoris baru untuk menghilangkan kejenuhan di dalam rumah atau di bagian hidup mereka. Tetapi buat saya, tahun baru bukanlah tidak akan menjadi penting jika hidupmu tidak jadi baru. Tahun baru atau tahun di mana kita memasuki tanggal baru, bulan baru, itu tidak jadi penting kalau kita tidak mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita sudah lakukan di tahun kemarin, dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rubah di tahun yang baru ini. Tahun baru atau tanggal 1, bulan 1 tidak akan berarti kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya menyenangkan, yang sifatnya jadi berkat untuk orang lain. Semuanya itu tidak akan menjadi sesuatu yang indah kalau kita hanya memasuki tahun baru dengan baju baru, dengan makanan baru, dengan rumah baru, dengan segala-galanya. Semuanya itu tidak akan berarti kalau hidupmu tidak berarti, kalau hidupmu tidak fokus, kalau hidupmu tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu sebabnya hari ini saya mengambil kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan tema itu fokus dan konsisten. Nah, saya membawa saudara untuk melihat ada 3 hal yang membuat hidup kita bisa menjadi berkualitas. Banyak hal yang kita sudah dengarkan dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang hebat, baik saudara dengarkan secara langsung dalam ibadah onsite atau saudara dengarkan di media-media menyinggung mengenai tentang hidup yang berkualitas. Saudara tentu sudah paham tentang apa itu kualitas. Itu bicara tentang nilai. Itu bicara tentang sesuatu yang tidak sama dengan yang dulu. Premium dengan yang asli itu kualitasnya berbeda. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya sedang ingin berbicara tentang hidup yang berkualitas. Tentunya ini yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya saudara juga, bahkan Pastor Joe bersama istri juga merindukan pelayanan yang mereka layani menjadi ibadah yang berkualitas. Amin, saudara. Amin, Pastor Joe. Saya percaya kita juga ingin mendapatkan atau punya usaha yang semakin baik, semakin berkualitas. Saya punya coffee shop dan saya menciptakan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang, bukan di tempat saya tapi di beberapa tempat. Saya belajar dengan apa yang Tuhan beri ke saya, potensi yang Tuhan beri itu saya bisa salurkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang muda itu bisa berkualitas dengan potensi, dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dan hari ini saya berharap dan saya berdoa supaya firman yang kita dengar membuat kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Pelayanan kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Pemberian kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Doa kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, mari saya ingin bawa saudara untuk melihat 3 hal yang bisa membuat hidup saudara dan hidup saya sebagai hamba Tuhan semakin berkualitas. Tidak sama lagi di tahun 2022 kemarin. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, sesuatu yang bisa membuat hidupmu dan hidupku berkualitas, yaitu hidup berintegritas. Atau hidup menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ada berapa banyak kasus atau berapa banyak contoh yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan tentang orang-orang yang punya kualitas, yang excellent, yang punya roh yang luar biasa.
yang hidup mereka berbeda dengan orang lain. Ketika dilakukan perbedaan, dilakukan dilakukan ujian, ternyata mereka berbeda dengan orang-orang yang lain yang makan makanan raja. Tetapi mereka hanya makan makanan biasa, tetapi mereka punya hikmat, mereka punya pengetahuan, mereka punya marifat yang lebih daripada orang-orang yang makan makanan bergizi. Bukan berarti Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak makan makanan bergizi, sayur-sayuran pun itu makanan bergizi. Tetapi Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bawa saudara untuk melihat tentang siapa contoh yang bisa kita jadikan teladan untuk membuat kita berkualitas. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari 12 bersaudara. Dia menjadi pribadi yang dimusuhi, dibenci oleh kakak-kakaknya. Ada beberapa hal yang membuat dia dibenci. Tetapi saudara tahu, dari kebencian itu mereka melakukan hal yang tidak baik, mereka melakukan hal yang tidak adil terhadap Yusuf, yaitu mereka menjual Yusuf kepada para saudagar, dan para saudagar menjual lagi, melelang dia lagi, dan akhirnya Yusuf jatuh di tangan Potifar menjadi seorang pembantu di rumahnya. Berjalannya waktu sekian belasan tahun sampai masuk 20 tahun, bahkan 25 tahun dia ada di karir, di puncak karir yang luar biasa seperti mimpinya. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah ketika dia ada di rumah Potifar, ketika Potifar melihat dia menjadi orang yang mendatangkan kebaikan yang berdampak bagi keluarganya, Potifar melihat sesuatu yang lain daripada seorang Yusuf. Kenapa, saudara? Karena dia berkualitas. Dia punya kualitas yang berbeda. Cara kerjanya dia, cara memperhatikan, cara melakukan segala sesuatu. Walaupun dia seorang budak, dia seorang pembantu. Dia, kalau hari ini kita katakan dia sebagai seorang asisten rumah tangga. Tetapi dia punya hidup yang sangat-sangat berbeda dengan orang-orang lain, para budak yang lain. Sehingga Alkitab berkata begini dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 4 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dengar dengan baik. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kenapa? Yusuf mendapatkan kepercayaan yang besar, padahal dia seorang budak, padahal dia seorang anak yang dipungut, yang diambil, yang dijual, yang mungkin bagi mata kakak-kakaknya dia tidak berarti. Dan mungkin para saudagar ketika melelang dia juga tidak berarti. Dan ketika dia ada di rumah Potifar, dia dianggap sebagai pembantu, sebagai budak. Tetapi berjalannya waktu, dia menunjukkan tentang kualitas. Kualitas itu ditunjukkan dengan integritas. Dan integritas itu membuat dia dapat dipercaya. Tentunya, di sana ada penyertaan Tuhan yang tidak lepas. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu, ada tuannya, dengan tidak ada tuannya, dia tetap melakukan segala sesuatu dengan benar dan baik. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah nanti ada pendeta, ada majelis, baru kita hidup benar? Dan pada waktu mereka tidak ada di depan kita, dan kita hidup sesuka hati kita. Ada satu cerita, mungkin saudara pernah dengar, ada seorang yang suka nyanyi karena suaranya bagus. Dia nyanyi di pinggir rumah. Kebetulan di pinggir rumah itu ada jalan setapak yang biasa dilewati oleh gembalanya. Di situ dia nyanyi. Dia nyanyikan lagu yang mungkin saudara juga sudah tahu. Dia nyanyi, malu aku malu pada semut merah. Ini lagu Indonesia yang cukup membingungkan juga sebenarnya, cukup aneh juga. Karena baru kali ini ada manusia yang malu sama semut. Sama Tuhan dia tidak malu, tapi sama semut, dia malu minta ampun.
Terus yang lebih anehnya, lagu itu bilang ini, yang berbaris di dinding menatapku curiga. Saudara bayangkan, manusia ini, orang yang nyanyi ini, jangankan kepada manusia, kepada semut saja dia curiga. Saudara pernah lihat semut menatap dan mencurigai manusia? Pernah? Saya yakin tidak pernah. Tapi lagu itu bilang begitu. Yang berbaris di dinding menatapku curiga. Ini lagu Indonesia. Nah, saudara, pada waktu dia nyanyi sampai selesai dan dia mau ulang lagi dari apa? Dia nyanyi gini, malu aku malu pada, pas kata pada, pendetanya lewat. Selamat siang bro, numpang lewat. Karena dia tahu itu suara pendetanya, dia nyanyi, pada Tuhan Yesus yang berbaris di dinding. Di sini ketahuan dia punya salah karena dia nyanyi yang berbaris di dinding. Saudara yang terkasih, seringkali kita bisa menjadi orang seperti itu. Nanti ada pendeta, baru kita melakukan yang baik dan benar. Kalau kau seorang pekerja, kalau kau seorang karyawan atau apapun, saudara, kalau saudara mau lakukan yang terbaik, lakukan. Tidak perlu bosmu lihat, tidak perlu orang lihat, tapi biar Tuhan yang nilai pekerjaanmu. Sama seperti Yusuf. Dia mendapatkan kepercayaan itu karena dia berintegritas. Tentu integritasnya itu disertai rasa takut akan Tuhan. Nah, hidup kita juga harus seperti itu. Takut akan Tuhan itu sederhana. Ada orang atau tidak ada orang. Ada gembala atau tidak ada gembala. Ada orang tua atau tidak ada orang tua. Kita tetap melakukan yang benar, lakukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Itu seorang Yusuf yang berintegritas sehingga dia dapat dipercaya. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dia dapat dipercaya. Yang kedua adalah Daud. Daud kita tahu seorang yang pekerjaannya hanya mengembalakan 2 ekor domba dalam cerita itu. Dan dalam pengembalaan itu dia punya pengalaman yang banyak dengan Tuhan. Dia punya pengalaman yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya pengalaman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Apa itu saudara? Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai yang berkenan di hati, yang melakukan segala kehendak. Wow. Saudara bisa lihat bagaimana Daud itu mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Dia mendapatkan satu privilege dari Tuhan. Kenapa? Karena hatinya. Karena dia melakukan tugas tanggung jawabnya itu dengan luar biasa. Dia seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi sekalipun pekerjaannya kecil, tapi dia dipercayakan hal besar. Karena apa? Dia dapat dipercaya. Itu Daud. Yang ketiga adalah Paulus kita tahu adalah seorang yang ganas pada zaman itu. Yang tidak punya hati nurani, yang tidak punya belas kasihan. Dia ingin membunuh siapa saja orang yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia satu kali jatuh di zaman Tuhan. Satu kali jatuh dan dia bangkit. Dia buta dan dia berubah. Ada banyak orang yang dalam pengalaman ibadah, KKR, mau ikut KKR besar, mau benihin, mau pendeta besar apapun. Dalam ibadah, setiap ibadah KKR ketika dia didoakan dia selalu jadi. Tapi yang berbedanya adalah Paulus cuma satu kali jatuh dan dia berubah. Nah, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang sudah didoakan jatuh.
tapi tidak berubah. Jadi persoalannya bukan masa engkau jatuh pada waktu didoakan, tapi persoalannya adalah bagaimana engkau diubahkan ketika kau berpengalaman dengan doa itu. Itu penting. Dan Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, dia berkata, demikian hendaknya orang memandangi kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia kerajaan Allah. Untuk dipercaya itu tidak mudah. Kita harus melatih diri kita, melatih dan terus melatih. Saudara, ada lagi tentang Silwanus. Seorang Silwanus yang dipercaya oleh Petrus. Dia orang sederhana tetapi dia dapat kepercayaan dalam pelayanan. Kenapa? Dia pribadi yang punya integritas. Dia pribadi yang dapat dipercaya. Nah, hari ini, tahun ini, mari kita jadikan pribadi kita untuk dapat dipercaya oleh orang, dan lebih kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara, yang bisa membuat hidup kita berkualitas adalah kita hidup konsisten dari komitmen yang kita deklarasikan kepada Tuhan. Mungkin tahun lalu dengan tahun sekarang. Apa yang kita komitmenkan, apa yang kita deklarasikan, kita harus konsisten. Ada banyak orang yang gampang sekali buat komitmen, tapi tidak konsisten. Ini persoalan serius. Yang Tuhan cari bukan cuma deklarasi, bukan cuma lip service, bukan cuma komitmen. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kau hidup konsisten dari apa yang kau katakan dari mulut. Saya mau bawa saudara untuk melihat satu cerita yang seringkali hamba Tuhan, pendeta, bahkan jemaat pun menjadikan ayat ini sebagai ayat yang paling ampuh untuk menggugah hati Tuhan. Apa itu, saudara? Yaitu kita berdoa seperti Raja Hizkia. Kita sama-sama sudah tahu cerita dari Raja Hizkia, bukan? Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Hizkia yang raja yang selalu doanya didengar oleh Tuhan. Dan doa terakhir yang didengar Tuhan adalah kasus ketika dia sakit. Kita sama-sama tahu pada periode tahun ke-14 dalam pemerintahannya sebagai raja, Hizkia itu menjadi sakit. Dan Tuhan bilang begini kepada Yesaya, beritahu kepada Hizkia. Kasih tahu sama Kia bahwa kau akan mati. Sakitmu itu akan mendatangkan kematian. Dan Yesaya datang kepada Hizkia. Dia berkata, bro, atau bahasa sekarang dia berkata, Besti, Tuhan menyuruh saya, Besti, untuk memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan mati. Saudara, pada waktu dia dengarkan berita itu, kalau kita menempatkan posisi kita pada Raja Hizkia, kira-kira bagaimana perasaan kita? Saya mau katakan, kita pasti semuanya mengalami yang namanya kesedihan. Kita mengalami yang namanya, aduh Tuhan, berontak dalam diri. Karena saya percaya, lewat dari doa Hizkia, itu menggambarkan dengan jelas, itu bisa menjadi doa kita selalu, bahwa kita tidak mau mati walaupun dunia ini penuh dengan sengsara, walaupun dunia ini penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan persoalan, tapi kita juga tidak mau mati. Kita hanya tahu dan hanya hafal saja, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tapi kalau ditanya kalimat hatiku rindu ke sana, kira-kira Pastor Jo mau hari ini? Jemaat, engkau yang mendengarkan khotbah ini, engkau mau cepat ke sana? Jangankan saudara tanya sama saya pun, saya mau bilang, saya belum mau. Kenapa? Istriku masih muda, anakku masih kecil-kecil. Itu doa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalaupun kita tidak mau, kalau sudah jadwal kita tidak bisa dorong, kita tidak bisa elakkan diri kita. Kita tidak bisa mengundur kematian kita. Kalau Tuhan bilang, Ever, kau harus pergi.
Ketika Tuhan bilang, ever kau harus pergi, kau harus kembali ke pangkuan Bapa, ke surga. Saya tidak bisa bilang begini, bisa enggak posisi saya, jadwal saya digantikan Pastor Joe? Enggak bisa. Harus saya, karena jadwal saya. Jadwal saya untuk pergi. Makanya saudara, ayo siapkan kematianmu dengan baik. Karena kita tidak tahu jadwal kita kapan. Saya ingat tahun 2020-2021, manusia hidup di dalam ketakutan. Pendeta hidup di dalam ketakutan. Semua unsur-unsur kepemimpinan dari tingkat pusat sampai bawahan, di kota sampai pelosok desa hidup dalam ketakutan. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Jangankan itu, saya pun ada dalam posisi takut. Bukan ketakutan, tapi takut. Tapi ketika saya berdoa, meminta petunjuk Tuhan, dan Tuhan, itu suara saya tidak buat-buat. Saya selalu menyaksikan ini, saudara, bahwa saya mendengar suara itu bukan cuma 1-2 kali. Suara itu berkata begini, Ever, Tuhan menciptakan kau dengan sebuah tujuan. Kalau tujuan Tuhan belum selesai, virus apapun tidak bisa ambil hidupmu. Tapi kalau tujuan Tuhan sudah selesai, kau tidak perlu tunggu virus, kau pasti pergi. Saudara, pernyataan itu yang saya dengar, yang saya dengar itu membuat saya melangkah dan terus melangkah di tahun 2020 sampai 2021. Hampir setiap hari saya mengunjungi orang-orang yang kena COVID dan saya melihat banyak mujizat. Istri saya pun dinyatakan kena COVID waktu melahirkan anak kami yang keempat. Dokter bilang, Pak, istri Bapak COVID. Oke, tidak apa-apa. Dan kami akan periksa dan dikatakan, Bapak jangan tidur dulu dengan istri. Istri saya melahirkan itu hari Minggu, dan hari Kamis berikutnya dapat info bahwa istri saya COVID. Tapi saudara tahu, waktu dia bilang, Bapak jangan tidur dulu dengan istri anak sebelah, saya tidak bisa tidur kalau bukan dengan mereka. Karena kenapa, saudara? Dari tahun 2020 itu saya melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan nyatakan pertolongan itu. Dan saya melihat banyak orang yang sembuh. Ya. Tapi bukan berarti saya melangkah dengan kebodohan. Saya juga melangkah dengan hikmat. Karena setelah saya pulang dari menjenguk orang yang sakit, kena COVID, saya selalu pulang di rumah karena saya punya sauna portable. Saya bilang sama istri, 15 menit lagi saya sampai rumah, tolong dinyalakan. Dan sampai di rumah, anak-anak sudah tahu saya tidak perlu, jangan disentuh dulu. Saya masuk di alat steam portable saya atau sauna portable saya. Saya masuk setengah jam dengan pakaian, dengan sepatu, dengan jubah yang saya pakai keluar untuk mengunjungi jemaat. Saya ada di dalam setengah jam. Habis setengah jam, terus saya mandi dengan air panas. Habis itu saya tidur dengan anak. Hidup kami normal dengan situasi. Dan sekali lagi saya mau bilang, terlalu banyak mujizat yang saya lihat dari pengalaman tahun 2020 sampai 2021. Saya ceritakan tentang ini supaya saudara bisa menatap terus kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ketika engkau punya komitmen, engkau hidup konsisten dari yang namanya komitmenmu. Saya mengangkat cerita ini, saudara, tentang Hizkia. 14 tahun dia memimpin. Pada tahun 14, tahun ke-14 dia memimpin, dia jatuh sakit dan dia harus mati. Dan tahukah saudara doa Hizkia kepada Tuhan apa? Dia bilang, Tuhan ingatlah kiranya. Itu ada dalam 2 Raja-Raja 20. Saudara baca nanti. Saya cerita singkat saja. Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Nah, ingat, doanya didengar karena dia nyatakan, saya ini hidup dengan setia. Yang kedua dia bilang, karena saya hidup dengan tulus dan saya hidup benar di hadapanmu. 3 hal yang dia sampaikan ke Tuhan. Setia, tulus, dan hidup tidak lakukan kecurangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang begini kepada Yesaya. Yes, tolong kasih tahu kepada si Hizkia bahwa umurnya akan ditambahkan 15 tahun lagi. Umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Artinya dia sembuh. Saudara, pada waktu dia dengar itu, saudara, pada waktu saudara ada posisi itu, Tuhan bilang begini, kau akan sembuh. Padahal dokter bilang, kau tidak akan sembuh. Penyakitmu itu sudah stadium 5, stadium 4. Kalau stadium 5 sudah dikubur itu.
Sudah stadium 4, tidak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan bilang, kau sembuh. Bagaimana perasaan saudara? Saya mau bilang, perasaan Hizkia pasti penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Karena apa? Tuhan sendiri yang bilang, kau akan mati. Tapi pernyataan Hizkia mengubah titah Tuhan. Apakah Hizkia mempengaruhi Tuhan? Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan yang mengubah titahnya, tidak ada orang bisa melarang dia. Dan mungkin doa ini yang didengarkan yang bisa mengubah perasaan Tuhan terhadap Hizkia. Dan seringkali ayat ini menjadi ayat gacoan, ayat ayat andalan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebagaimana Hizkia, Engkau sudah sembuhkan saya juga Tuhan. Kau lupa saudara, jangan kau lupa. Hizkia bilang, aku ini hidup setia loh. Aku ini hidup setulus, aku ini hidup tidak curang. Kira-kira saudara seperti itu tidak? Tapi saya mau lanjut dari cerita. Dari tahun pertama, tahun 14, Hizkia komitmen dan konsisten. Tapi pada tahun ke-15 sampai dia wafat, Alkitab menceritakan bahwa dia tidak konsisten lagi dengan apa yang dia komitmenkan. Pada waktu Raja Babel mendengarkan hal itu, maka diutuslah orang itu datang kepada Raja Babel untuk bertanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Saudara tahu apa yang dilakukan? Raja Babel datang, utusan Raja Babel datang. Terus Hizkia memperlihatkan semua kekayaan, memperlihatkan segala sesuatu yang dia miliki. Dan Yesaya tanya, bro, siapa mereka? Oh, mereka adalah orang-orang Babel, utusan dari Raja Babel. Terus apa yang mereka pertanyakan? Aku memperlihatkan segala sesuatu dan tidak satu pun aku perlihatkan. Dan Yesaya bilang begini. Saya ingin kita baca ayat ini. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 18 sampai 19. Hizkia bilang begini. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara tahu, dalam cerita ini ketika Hizkia memperlihatkan segala sesuatu, ketika Tuhan menyembuhkan Hizkia, Alkitab menceritakan sebelum ayat yang kita baca, dia menjadi angkuh, dia lupa bersyukur, sehingga Tuhan murka. Dia minta ampun, Tuhan pulihkan, tetapi dalam keadaan diampuni, dia menjadi angkuh. Ini bahaya, saudara. Dia tidak konsisten lagi dengan komitmen pada seperti tahun pertama sampai tahun 14. Tuhan marah. Sudah lihat keegoisan yang ada dalam diri Hizkia apa? Di sini, saudara. Dia bilang gini, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Yang penting saya tenang-tenang saja selama saya hidup. Terserah keturunanku, terserah semua mau diambil, yang mau dibawa di Babel terserah. Yang penting seumur hidupku ada ketenangan. Dia sudah tidak lagi berpikir tentang keturunannya dia sudah tidak berpikir lagi kondisi kerajaan yang dia pimpin pada waktu itu. Terserah, yang penting dalam masa hidupku saya tenang. Seringkali kita menjadi egois karena kita tidak konsisten lagi dengan komitmen kita. Hati-hati, jangan pelihara keegoisan dalam gereja. Jangan pelihara keegoisan dalam dirimu. Karena kenapa, saudara? Oh, hari-hari ini, saudara, kalau saudara lihat jemaat Filipi, kenapa ada pertikaian? Karena ada keegoisan di sana. Makanya Paulus bilang, hendaklah perasaan dan pikiran Kristus ada dalam hidupmu. Yesus yang tidak menyetarakan lagi dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Paulus mengambil kalimat itu untuk menyadarkan supaya kau jangan egois, jemaat Filipi. Nah, seringkali kita menjadi seperti itu, sudah. Tapi hari ini, lihat kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kau hidup dalam kerajaan Allah, kalau kau hidup di dalam kebenaran, maka sifat keegoisan itu akan tidak ada dalam dirimu. Kalau kau hidup di dalam kebenaran, kalau kau hidup di dalam kerajaan Allah, maka saya mau beritahu, engkau akan menjadi orang yang
integritas yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, saudara, ini bagian yang terakhir. Saya mau beritahu sebelum masuk ketiga. Saya mau beritahu dari cerita Hizkia. Untuk apa kita memiliki hidup yang diperpanjang? Untuk apa kita memiliki umur panjang? Kalau kita hanya menimbun murka, amarah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya ini jadi perenungan bagi saudara dan saya. Supaya kita hidup benar. Supaya kita hidup berintegritas, supaya kita bisa konsisten dengan apa yang kita komitmenkan. Banyak orang yang setiap tahun, di akhir tahun, di malam tahun baru dia bersaksi, atau hari pertama, di tahun ibadah pertama dia berkata, Tuhan, saya mau menjadi lebih baik, pribadi yang semakin kuat, pribadi yang semakin. Tapi kenyataannya tidak. Karena kenapa? Dia tidak bisa konsisten. Dan yang ketiga, untuk hidup berkualitas, untuk memiliki cara hidup yang berkualitas, yaitu kita berhenti mencari, melihat kekurangan orang lain, dan kita sibuk untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat. Sekali lagi, untuk kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang dapat dipercaya, berhenti untuk mencari, melihat-lihat kekurangan orang lain, dan kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Alkitab sendiri berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 4-5, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang betul, Alkitab ketika kita ibadah itu akan menjadi sumber keuntungan kalau kita beribadah dengan benar. Tetapi kalau dengan cara seperti ini, kalau kita hanya mencari kekurangan orang lain, menyebabkan kedengkian, menyebabkan dengki, menyebabkan curiga, fitnah satu dengan yang lain, untuk apa ibadah kita? Saya mau berkata kepada saudara, saya berbanyak bertemu dengan orang yang dalam gereja berbahasa roh, dalam ibadah-ibadah, dan saya ketemu dia ketika ibadah berbahasa roh. Tapi ketika selesai ibadah, di luar sana, di keluarga, hidupnya tidak jadi berkat. Hidupnya tidak jadi berkat. Tapi ada orang yang tidak berbahasa roh, tapi di sana, di luar sana, hidupnya jadi berkat. Saya mau beritahu kepada saudara, hal terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita hidup jadi berkat. Bukan berarti saya tentang bahasa roh, bukan berarti saya tidak setuju. Bagi orang-orang tertentu mungkin tidak setuju. Bagi orang-orang tertentu mungkin tidak bermanfaat. Tapi Alkitab sendiri berkata bahwa bahasa roh itu adalah menguatkan pribadi. Tapi untuk apa kita berbahasa roh di gereja tapi hidup kita tidak jadi berkat di luar? Lebih baik Paulus berkata begini, lebih baik aku berkata 5 kata yang dapat dimengerti, tapi dia bisa jadi berkat. Bukan berarti Paulus juga tidak berbahasa roh, karena dia berkata bahasa rohnya lebih dari kita. Tapi saya memberitahu, apalah arti berbahasa roh kalau hidup tidak jadi berkat? Itu sebabnya supaya hidupmu berkualitas, hidup menjadi berkat. Stop and berhenti cari-cari soal, cari kekurangan, dan lihat-lihat kekurangan orang lain. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Makanya dia berkata, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kalimat ini menyatakan satu sikap, yaitu bagaimana kita fokus, bukan hanya cari harta, bukan cuma cari keberuntungan, cari keuntungan. Boleh saja kau cari keuntungan, tapi jangan lepas fokusmu kepada Tuhan. Katakan amin. Engkau harus fokus. Banyak orang yang salfok hari-hari, datang ke gereja tidak nikmati Tuhan, terus salahkan pendeta khotbah. Datang ke gereja tidak nikmati Tuhan, salahkan WL-nya. Padahal dia datang di gereja hanya cari-cari soal, cari-cari kekurangan. Bagaimana kau bisa nikmati Tuhan kalau kau cuma cari kekurangan orang lain? Dengar, berhenti and stop
untuk mencari kekurangan, melihat kekurangan orang lain. Tapi fokuslah untuk cari Tuhan. Alkitab berkata, karena itu dalam Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Carilah perkara yang di atas, fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami mujizat dalam ibadahmu, maka engkau akan mengalami mujizat dalam usahamu, engkau akan mengalami mujizat di dalam pekerjaanmu, engkau akan mengalami mujizat di dalam perjalanan yang engkau lakukan. Cari Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat, mengalami mujizat Tuhan kalau engkau tidak fokus dengan Tuhan, terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalimat lain atau ayat lain saya lanjutkan dalam Kolose 3 ayat 2. Ini ayat terakhir. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara terpenting dalam kehidupan kekristenan itu bukan di bumi, tapi di surga. Karena semua kita akan tinggalkan bumi ini dan kita akan pergi ke surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun yang baru ini. Kita menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Untuk menjadikan hidup, untuk menjadi pribadi yang berkualitas, 3 hal. Ada banyak hal, tapi 3 hari ini saya sampaikan 3 hal, yaitu hidup berintegritas, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah kita konsisten dari komitmen yang kita buat supaya hidup kita tidak sama dengan Hizkia yang hanya 1 tahun, hanya tahun pertama sampai tahun 14 dia konsisten, tapi ketika ada perpanjangan waktu hidup, dia sudah tidak konsisten dengan komitmennya dia. Dan yang ketiga, berhenti and stop, mencari-cari, melihat-lihat kekurangan orang lain, karena itu tidak memberikan keuntungan bagi kehidupan rohani saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat Pastor Joe bersama istri, bahkan jemaat yang mereka layani, baik secara onsite, bahkan semua jemaat yang boleh menyaksikan ibadah LOB hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong kami semua untuk kami bisa menjadi seperti yang Engkau mau. Kami hidup untuk fokus kepada Tuhan, kami hidup untuk berintegritas, kami hidup untuk konsisten dengan komitmen yang kami buat kepadamu. Tolong kami Roh Kudus, karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan bisa. Itu sebabnya biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini itu jatuh di tanah yang paling baik, dan dia bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam hidup ini. Berkati LOB, berkati Pastor Joe, berkati pengurus-pengurus yang lain. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Tahun ini menjadi tahun rahmat bagi keluarga Pastor Joe. Tahun ini menjadi tahun rahmat bagi semua jemaat yang dilayani. Tahun ini tahun mujizat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini doa kami. Kami alaskan doa kami hanya dalam 1 nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang termeriah buat Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Pastor Joe. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya.